bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Swoosh! Kelompok Lindong langsung berlari ke dalam hutan yang sunyi, yang dipenuhi dengan aura yang sangat menakutkan. Di bawah naungan pohon-pohon besar yang rimbun di dalam hutan, sepertinya, dunia di depan mereka ditutupi oleh lapisan darah merah yang samar. Ada banyak jenius dari berbagai kekaisaran telah meninggal di dalam hutan ini. Jelas, setelah hari ini, tanah di sini akan berubah menjadi lebih merah, dan lebih gelap. Ketika kelompok Lindong mendarat di hutan, mereka sudah bisa merasakan pertempuran sengit, yang tiba-tiba meletus di wilayah ini. Semua orang yang memasuki tempat ini, semua menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi iblis yang gila. Mereka sudah merasakan pahit terlalu banyak untuk mencapai tempat ini. Karena itu, tidak ada yang ingin langkah terakhir mereka diblokir. Bahkan, jika mereka tidak dapat melangkah ke peringkat emas nirvana, mereka masih harus melakukan yang terbaik dari seluruh kemampuan mereka. Ini karena, ini adalah kesempatan terakhir mereka. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Sukui. Mata Sukui memandang sekelilingnya. Suasana di sekitarnya menyebabkan ekspresinya berubah serius. Segera, dia tidak berani membuat keputusan, dan memilih untuk berbalik ke arah Lindong, untuk melihat Lindong sebagai gantinya. Mari kita langsung menuju ke Hundred Empire Mountain. Mereka yang bisa mencapai tempat itu, adalah elit sejati, dan segel nirvana yang ada pada mereka, adalah hal yang terbaik. Lindong berkata dengan lembut. Alih-alih merampok segel nirvana orang lain secara pahit di daerah luar ini, lebih baik langsung menuju ke kaki gunung 100 kerajaan, dan menunggu orang lain melakukan pekerjaan itu. Meskipun mereka yang bisa mencapai di sana, semua individu yang luar biasa, itu akan menyelamatkan mereka dari banyak usaha. Swoosh! Suara Lindong baru saja terdengar, ketika dia tiba-tiba mengerutkan keningnya, dan mengangkat kepalanya. Dia bisa merasakan, bahwa ada cukup banyak suara angin yang bergegas menuju ke arahnya. Apakah kita sudah ditargetkan begitu cepat? Ucap Moling panik. Moling dan yang lainnya, juga tampak telah mendeteksi sesuatu. Ekspresi wajah mereka berubah, sebelum mereka dengan cepat mengedarkan kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka. Suara angin membelah dengan cepat. Beberapa saat kemudian, banyak sosok datang dari kedua sisi hutan. Akhirnya, mereka muncul di tanah kosong dekat kelompok Lindong. Ekspresi terkejut tanpa sadar muncul di wajah Lindong ketika orang-orang ini muncul. Ini karena, orang-orang di depannya adalah orang-orang yang dia kenal. Haha, Brother Lindong. Sudah setengah tahun sejak kita bertemu, sepertinya, kamu baik-baik saja, ucap Liu Bai. Seorang pria tampan berpakaian putih, yang berdiri di antara kelompok di sebelah kiri, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata dengan suara jernih yang nyaring. Ternyata, dia sebenarnya adalah orang yang juga memperoleh salah satu dari 4 warisan sekte besar yang misterius saat itu, yaitu, Liu Bai. Ada cukup banyak pakar yang berkumpul di sekitar Liu Bai. Wanita mempesona berpakaian merah mencolok, dengan tubuh langsing dan indah di sampingnya, juga seseorang yang akrab dengan Lindong, yaitu, Mu Hongling. Di samping Mu Hongling berdiri, ada seorang pria yang tampak kuat. Pria ini memiliki wajah yang persegi, dan alisnya yang kasar mengandung gengsi. Kemungkinan dia bukan individu biasa. Ada lebih sedikit orang di sisi kanan. Namun, mereka semua memiliki aura yang kuat. Yang memimpin mereka adalah, Yan Shen, yang berpakaian hitam. Semua pewaris dari 4 sekte besar misterius, telah berkumpul di tempat ini. Sementara, Lindong mengamati kelompok Liu Bai, pihak lain dengan jelas telah mengarahkan mata mereka ke tubuh Lindong. Matanya menghela nafas panjang. Ketika mereka pertama kali melihat Lindong saat itu, Liu Bai bahkan tidak cukup layak bagi mereka untuk melihatnya dengan serius. Namun, sekarang, bahkan diri mereka yang sombong, tidak punya pilihan selain mengakui, bahwa jajaran Lindong telah secara bertahap melampaui mereka.
Paling tidak, mereka tidak bisa memaksa Kekaisaran Jaring Besar untuk membayar harga yang begitu mahal ketika dihadapkan dengan kelompok Lindong. Orang-orang ini sangat kuat, ucap pria berwajah persegi di samping Mu Hongling, perlahan berbicara dengan ekspresi serius di matanya. Mu Hongling mengangguk dengan lembut. Giginya menggigit bibir merahnya, saat matanya yang indah menatap Lindong dengan ekspresi yang rumit. Ketika mereka pertama kali bertemu, Lindong bahkan belum mencapai setengah langkah ke Nirvana Stage. Namun, dia saat ini Lindong menjadi kuda hitam, yang kemungkinan besar akan memasuki peringkat emas Nirvana. Kamu tidak akan datang mencariku, jika tidak ada alasan untuk melakukannya. Karena semua orang datang mencari aku tidak berpikir, itu karena kamu mengejar segel Nirvana di tangan kami kan? Ucap Lindong, sambil tersenyum sedikit. Dia tetap tenang, meskipun kedatangan dua faksi besar ini. Dengan kekuatannya, Lindong tidak akan takut, bahkan ketika dihadapkan dengan 10 kerajaan super besar sekalipun. Saudara Lindong benar-benar tahu bagaimana cara bercanda. Saat ini, hampir tidak ada orang di hutan kerajaan 100, yang berani menargetkan kamu, ucap Liu Bai sambil tersenyum. Segera, dia berhenti sebelum melanjutkan perkataannya. Alasan kami datang ke sini adalah, karena kami ingin bekerja sama dengan saudara Lindong. Bekerja sama, ucap Lindong kaget. Karena saudara Lindong telah bertukar pukulan dengan Kekaisaran Jaring Besar, aku pikir, kamu harus menyadari aliansi kejahatan tanah, dan pewaris dari 4 sekte iblis besar kan? Tanya Liu Bai. Iya, jawab Lindong. Salah satu pewaris dari 4 sekte iblis besar, Kekaisaran Jaring Besar, telah dihabisi oleh kelompokmu. Namun, masih ada 3 kerajaan kuat yang menunggu kita. Selain itu, di antara mereka, warisan dari sekte Taoti, telah diperoleh oleh salah satu dari 10 kerajaan super besar, Kekaisaran Iblis Langit, dan kekuatan mereka luar biasa. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, ketiga kerajaan besar ini telah membuat jebakan, dan sedang menunggu kami. Tempat yang harus kita lewati untuk mencapai Gunung 100 Kerajaan sudah disegel oleh mereka. Ucap Liu Bai. Liu Bai tertawa getir ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia melanjutkan perkataannya. Kita sudah bertarung dengan Kekaisaran Seal Darah dan Kekaisaran Bon Jade. Kami dapat dianggap sebagai pasangan yang sama. Namun, Kekaisaran Iblis Langit terlalu kuat. Jika mereka bergabung, tidak mungkin bagi kami untuk menerobos line up mereka. Alis Lindong juga dirajut dengan lembut, ketika dia melihat senyum pahit di wajah Liu Bai. 3 kerajaan besar bergabung, dengan salah satu dari mereka menjadi 10 kerajaan super besar yang ganas. Dengan lineup seperti ini, kemungkinan akan sangat sulit bagi mereka untuk mengisi daya sendiri. Aliansi Kejahatan Tanah dan Aliansi Tiangang, adalah faksi yang benar-benar saling bertentangan. Untuk mendapatkan warisan, mereka pasti tidak akan melepaskan kami dengan mudah. Sepertinya tidak ada dari kita yang bisa lari dari pertempuran ini. Yan Shen berbicara dengan suara lembut dan dalam. Seberapa kuat Kekaisaran Iblis Langit? Tanya Lindong. Sangat kuat. Kekaisaran Iblis Langit dikatakan memiliki 3 iblis. Yang tertua disebut Song Zhen, yang kedua disebut Song Ke, dan yang ketiga adalah Song Ba. Mereka semua adalah ahli yang telah melangkah ke tahap 5 Yuan Nirvana. Selain itu, ada juga beberapa bawahan dengan kekuatan luar biasa di bawahnya. Jawab Liu Bai. Liu Bai mengerutkan bibirnya. Suaranya mengandung rasa takut yang kuat. Mereka juga merupakan kerajaan super tetapi kekuatan Kekaisaran Iblis Langit jauh melampaui mereka. 3 orang praktisi tahap 5 Yuan Nirvana Stage ya, ucap Lindong. Mo Ling dan yang lainnya di belakang Lindong, memiliki perubahan secara drastis dalam ekspresi mereka, setelah mendengar kata-kata ini. Kekuatan 10 kerajaan super besar ini sebenarnya semengerikan ini, gumam Mo Ling. Mereka memang sangat merepotkan untuk dihadapi, gumam Lindong. Kesungguhan melonjak di atas mata Lindong. Ini kemungkinan adalah, kekaisaran dengan jajaran termegah yang dia temui sejak memasuki battlefield kuno ini. 3 orang praktisi tahap 5 Yuan Nirvana. Itu mungkin cukup untuk menghilangkan kelompok Liu Bai. Tidak heran mereka tidak berani masuk ke wilayah yang dalam, dan malah memilih untuk datang mencarinya. Apakah kalian meminta kepada kami, untuk berurusan dengan Kekaisaran Iblis Langit?
Tanya Martin kecil dengan setengah tersenyum. Aku tahu bahwa ini membuat hal-hal sulit bagi kamu, tetapi kamu adalah satu-satunya yang saat ini dapat menangani mereka. Ucap Liu Bei. Liu Bei tertawa pahit sambil merasa sedikit malu. Orang-orang dari kelompok Lindong harus hadapi dalam aliansi, ini akan menjadi lawan yang paling merepotkan. Kita semua dianggap berada di kapal yang sama. Lindong, jika kita dihabisi oleh Kekaisaran Iblis Langit, kamu juga akan dikepung dari semua sisi. Oleh karena itu, tidak ada dari kita yang punya pilihan. Yansen berbicara dengan suara yang dalam. Saat ini, semua orang tahu bahwa Kekaisaran Iblis Langit telah membuat pengaturan di daerah yang dalam di hutan 100 kerajaan, dan sedang menunggu kita. Bahkan para ahli dari Sekte Super di 100 Empire Mountain, bisa menatap tempat itu. Kecuali jika kita mundur dari Perang Kekaisaran 100 sekarang, jika tidak, kita harus terlibat dalam pertarungan ini. Ucap Yansen. Lindong mengerutkan alisnya dengan erat, tetapi dia tidak berbicara. Jika mereka bisa menang dalam pertempuran ini, kemungkinan mereka bisa langsung naik ke Gunung 100 Kekaisaran. Namun, jika mereka gagal, 1 tahun pelatihan pahitnya akan sia-sia. Liu Bei dan Yansen berhenti mengatakan apa-apa, saat mereka melihat Lindong turun ke dalam keheningan. Namun, detak jantung mereka tanpa sadar telah meningkat. Lindong dianggap sebagai penyelamat potensial terakhir mereka. Dengan kekuatan mereka saat ini, tidak mungkin bagi mereka untuk bersaing melawan Kekaisaran Iblis Langit. Satu-satunya yang bisa mencapai prestasi itu, kemungkinan adalah kelompok Lindong, yang memiliki reputasi yang mengejar 10 kerajaan super besar, pikir Mu Hongling. Mu Hongling diam-diam mengepalkan tangannya dengan erat. Suasana tegang menyebabkan dadanya kesulitan bernafas. Dia juga bisa merasakan kecemasan orang-orang di sekitarnya. Mereka semua menunggu jawaban Lindong. Ini karena, orang di depan mereka dianggap sebagai penyelamat terakhir mereka. Mata cantik Mu Hongling menatap Lindong yang tenang dengan ekspresi rumit. Segala macam emosi tercampur di dalamnya. Siapa yang bisa membayangkan, bahwa pemuda itu, yang pernah berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan di tangannya, akan benar-benar menjadi sekuat ini dalam waktu setengah tahun. Bahkan nasib terakhir mereka bergantung pada 2 kata, yaitu, Lindong. Suasana tegang ini berlangsung sebentar, sebelum dihancurkan oleh napas panjang dari Lindong. Dia mengangkat matanya, dan menatap kelompok Liu Bei yang sangat cemas, sebelum dengan lembut berkata, "Bisakah kalian berurusan dengan Kekaisaran Segel Darah, dan Kekaisaran Bon Jade?" Tanya Lindong. Selama Kekaisaran Iblis Langit tidak campur tangan, kita pasti bisa menyelesaikan 2 kerajaan ini. Sebuah kegembiraan melintas di mata Liu Bei dan Yansen, saat mereka menjawab dengan suara yang dalam. Lindong mengangkat bibirnya. Segera, sudut mulutnya terangkat ke busur panas yang relatif berapi-api. "Kalau begitu, serahkan saja Kekaisaran Iblis Langit kepada kita," ucap Lindong. Bagian belakang gigi Mu Hongling menggigit bibir merahnya. Mata cantiknya menatap wajah muda itu, di mana hawa panas muncul. Sebuah kilatan yang tidak biasa, perlahan-lahan melonjak ke wajahnya yang mempesona. Daya tarik yang dia rasakan terhadap Lindong saat ini, telah melampaui salah satu pria luar biasa yang dia temui di masa lalu. Dia sama sekali tidak menyadari, bagaimana situasi ini akan berakhir. Namun, dia tahu bahwa, dalam pertempuran besar berikutnya, pria ini akan menjadi keberadaan yang paling mempesona di hutan 100 kerajaan. Berarti, saudara Lindong telah setuju. Tanya Liu Bei. Wajah Liu Bei dan Yansen, secara bersamaan dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Awalnya, mereka berpikir bahwa, akan sangat sulit untuk meyakinkan Lindong untuk bekerja sama dengan mereka. Lagi pula, yang harus mereka hadapi sekarang, adalah salah satu dari 10 kerajaan super besar, Sky Devil Empire. Namun, begitu mereka melihat Lindong mengangguk, keduanya tanpa sadar menghela nafas lega. Lindong terkekeh. Tidak ada yang orang waras, yang ingin bertarung dengan 10 kerajaan super besar yang kejam, dan dia juga merasakan hal yang sama. Namun, seperti yang Liu Bei sebutkan, saat ini, mereka tidak punya alternatif lain. Karena Kekaisaran Iblis Langit, dan kerajaan lainnya telah memasang perangkap. Itu terbukti, bahwa mereka tidak berniat melepaskan kelompok Lindong dengan mudah.
Karena itu, kecuali mereka memilih untuk mundur dari Perang 100 Kekaisaran sekarang, kalau tidak, mereka tidak punya pilihan selain bertarung dengan Kekaisaran Iblis Langit. Selain itu, secara alami tidak mungkin bagi Lindong untuk mundur dari 100 perang kekaisaran. Karena dia menolak menyerah, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Meskipun Kekaisaran Iblis Langit sangat kuat, tidak ada yang tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang, jika mereka bertarung dengan serius. Lagi pula, sekarang, kelompok Lindong juga cukup kuat. Meskipun 3 orang praktisi tahap 5 Yuan Nirvana cukup merepotkan, aku yakin, kita bisa mengatasinya, ucap Marten kecil dengan santai. Ketika mereka mendengar kata-katanya, Liu Bei dan yang lainnya tanpa sadar berbalik untuk menatapnya. Wajah muda Marten yang tampan, menyebabkan mereka merasa agak terkejut, tetapi, tidak ada yang berani meremehkannya. Selama periode waktu ini, mereka telah mendengar banyak berita tentang kelompok Lindong. Tentu, itu juga berisi berita tentang Little Marten. Karena itu, mereka tahu, bahwa lelaki tampan ini, sebenarnya merahasiakan kekuatannya begitu dalam dan tak terduga. Hati-hati Marten kecil, ucap Lindong. Lindong berkata dengan lembut. Di atas perang Kekaisaran 100, ada anggota dari Sekte Super yang memantau hutan ini. Jika Little Marten membuka penutupnya, itu mungkin menyebabkan sedikit masalah. Jangan khawatir, tidak perlu bagiku untuk menggunakan tubuh asliku untuk menangani praktisi panggung 5 Yuan Nirvana. Selama kalian berdua tidak mengacau, kami akan baik-baik saja, kata Little Marten dengan santai. Ada nada kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan, yang terkandung dalam nada bicaranya. Sebagai Celestial Demon Marten, kesombongan tertanam jauh di dalam tulangnya, dan itu tidak bisa dihapus. Saudara Liu Bei, silahkan memimpin jalan, ucap Lindong. Ketika dia melihat adegan ini, Lindong memilih untuk tidak berbicara lebih jauh. Sebagai gantinya, dia menundukkan kepalanya, dan tersenyum pada Liu Bei sebelum berbicara. Baiklah, ucap Liu Bei. Liu Bei dengan cepat menganggukkan kepalanya. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung berbalik dan memimpin. Di belakangnya, Yansen dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakang. Akhirnya, kelompok Lindong dengan santai mengekor di belakang mereka. Ketika 3 faksi ini berkumpul, aura gabungan mereka cukup mengesankan. Selanjutnya, Liu Bei, Yansen dan Lindong bukanlah individu yang tidak dikenal. Karena itu, ketika mereka melakukan perjalanan melintasi 100 Empire Forest bersama-sama, mereka menarik cukup banyak perhatian. Mengapa Lindong datang bersama Liu Bei dan yang lainnya? Tanya seseorang. Mereka semua adalah ahli waris yang mendapatkan warisan dari 4 sekte besar yang misterius. Menurut apa yang aku tahu, pewaris sekte Taoti telah meletakkan perangkap bagi mereka di dasar 100 Empire Mountain. Faksi itu adalah salah satu dari 10 kerajaan super besar, Sky Devil Empire. Dengan musuh yang kuat yang akan dihadapi Linding, bagaimana bisa Lindong berani bepergian sendirian? Jawab seseorang. Sepertinya, mereka berada dalam masa sulit. 3 iblis dari Kekaisaran Iblis Langit bukanlah orang penurut, dan mereka adalah praktisi panggung 5 Yuan Nirvana yang asli. Ucap seseorang. Itu mungkin bukan masalahnya. Meskipun Kekaisaran Iblis Langit kuat, kelompok Lindong juga bukan penurut. Kemarin, ketika Kekaisaran Jaring Hebat pergi untuk melecehkan mereka, akhirnya hanya Lindong dan orang yang disebut Lin Diao menyerang, dan benar-benar menghancurkan mereka. Kekuatan mereka seharusnya tidak kalah dari Sky Devil Empire. Karenanya, jika mereka benar-benar bertarung, hasilnya masih mengudara, ucap seseorang. Mari kita pergi juga. Ayo ikuti mereka dan kita lihat. Jika kamu melewatkan pertempuran besar seperti itu akan sia-sia. Ucap seseorang. Suasana yang awalnya panas di hutan, mulai mendidih saat kelompok besar Lindong melintas. Setelah semua hal terjadi, dalam periode waktu ini, reputasi Lindong telah secara langsung menyusul 10 kerajaan super besar, dan semua orang tahu, bahwa ia akan menjadi kuda hitam dalam perang 100 kekaisaran ini. Karena itu, ketika kuda hitam ini akan bertarung dengan kerajaan mapan seperti Kekaisaran Iblis Langit, semua orang menjadi bersemangat. Sehubungan dengan suasana yang meningkat di hutan, kelompok Lindong memilih untuk mengabaikannya.
Kelompok Lindong mengalihkan perhatian mereka ke daerah terdalam hutan, sementara niat pertempuran berapi-api, samar-samar muncul di tubuh mereka. Mereka tahu, bahwa pertempuran berikut ini, pasti akan mengejutkan seluruh hutan 100 kerajaan mereka. Meskipun hutan 100 kekaisaran sangat luas, bagi sebagian besar praktisi elit di sini, hanya perlu 1 jam bagi mereka untuk melintasinya. Namun, untuk mendapatkan segel nirvana yang cukup, untuk memungkinkan mereka naik ke peringkat emas nirvana, mereka harus menjalani pertempuran brutal yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, meski begitu, meskipun ada beberapa individu yang saat ini berada di wilayah terdalam hutan 100 kerajaan, mereka semua memiliki kesamaan. Yaitu, mereka semua sangat kuat. Di sisi selatan Hundred Empire Mountain, ada area besar yang dipenuhi dengan bebatuan aneh. Medannya cukup aneh, dan beberapa bebatuan setinggi beberapa ratus meter, seperti gunung kecil. Ini adalah salah satu dari beberapa jalan yang harus dilewati setiap orang, untuk mencapai Gunung 100 Kerajaan. Bagi para praktisi yang bepergian dari selatan, mereka semua harus melewati daerah ini, sebelum mereka dapat naik ke Gunung 100 Kerajaan, yang berada di belakangnya. Saat ini, ada beberapa sosok berdiri di atas batu-batu besar itu. Samar-samar, ada aura dingin dan berbisa yang beredar di udara. Di titik pusat di medan yang dipenuhi batu-batu aneh ini, ada selusin figur yang duduk secara diam-diam. Mereka tidak sengaja mengaktifkan kekuatan Yuan mereka. Namun, masih ada angin melingkar terbentuk dari Yuan Power melolong di samping tubuh mereka, mengeluarkan suara dengung yang dalam. Selanjutnya, untuk ketiga sosok yang duduk tepat di depan, getaran ini adalah yang paling hebat. Mereka bertiga mengenakan jubah panjang hitam, dan ada gambar tengkorak di jubah mereka. Dimanapun jubah mereka bergoyang tertiup angin, sepertinya, kerangka itu akan melepaskan pakaian mereka, dan langsung menelan manusia. Ada sedikit kesamaan di antara penampilan mereka. Sementara itu, tekanan Yuan Power yang mengkhawatirkan muncul dari dalam tubuh mereka, dan menyelimuti seluruh area dengan batu-batu aneh, menyebabkan beberapa ekspresi orang berubah. Swoosh! Seorang tokoh cantik berpakaian biru menerobos udara, sebelum dia mendarat di atas batu besar di area ini. Sosok langsing dan memikat milik Lanying, yang telah dikenal Lindong sebentar. Mereka benar-benar menciptakan pengaturan yang tangguh seperti itu, gumam Lanying. Saat Lanying menatap tiga sosok yang terduduk, bola matanya yang cantik membesar. Haha, sepertinya, Kekaisaran Iblis Langit berencana untuk melakukan penyisiran bersih dari kelompok Lindong di tempat ini, ucap seseorang. Tiba-tiba, tawa hangat muncul dari belakang Lanying. Setelah itu, dia melihat sesosok tubuh mengambang dengan lembut di belakangnya. Itu adalah seorang pria tampan, yang mengenakan pakaian putih bulan dengan pedang panjang di punggungnya. Saat jari-jarinya menyentuh tanah, samar-samar, aura pedang yang sangat kuat menyebar, menyebabkan retakan kecil muncul di batu-batu besar di sekitarnya. Kamu terlambat satu langkah. Lanying tersenyum ketika dia berkata, tadi aku bertemu orang dari pedang kekaisaran di sisi utara, dan aku bertarung dengannya. Itu sebabnya aku sedikit terlambat. Pria yang membawa longsword tersenyum ketika dia menjawab, oh, orang yang mencintai pedang itu sama seperti dia mencintai hidupnya. Seberapa kuat dia sekarang? Lanying dengan lembut mengangkat alisnya dan bertanya. Dia juga telah maju ke tahap 5 Yuan Nirvana. Teknik pedang dari leluhur kekaisaran pedang sangat luar biasa, dan mereka tidak kalah dengan teknik pedang surgawi dari kekaisaran langit kita. Ucap pendekar pedang. Tiga Song Brothers telah menyusun formasi yang cukup menakutkan. Apakah kamu pikir Lindong akan berani menantangnya? Pria itu tiba-tiba berbalik untuk melihat pria yang dipenuhi batu-batu aneh. Ketika dia melihat formasi ini, dia bertanya dengan mengejek. Tiga keluarga Song Iblis semuanya adalah praktisi panggung 5 Yuan Nirvana, dan mereka dianggap sebagai kekuatan tempur elit dalam perang 100 kerajaan. Saat ini, mereka bertiga memiliki segel Nirvana ungu emas, dan telah melangkah ke peringkat emas Nirvana. Pria ini, bernama King Feng, yang sedikit terkejut, bahwa mereka benar-benar akan menggunakan formasi seperti itu, untuk berurusan dengan kelompok Lindong. Aku khawatir, kamu salah kali ini. Aku telah bertemu Lindong sebentar, dan dia orang yang sangat menarik.
Selain itu, kelompok mereka cukup kuat juga. Bahkan, jika Kekaisaran Iblis Langit akan menyerang mereka, hasil akhirnya ada di udara. Lanying tersenyum lembut saat dia berkata, "Teguk." Ketika dia mendengar kata-katanya, King Feng dengan lembut mengangkat alisnya, sebelum dia bertanya dengan tidak percaya, "Aku tidak percaya, orang seperti itu akan muncul. Kamu harusnya sadar akan kekuatan saudara-saudara Song." Lanying tersenyum sebelum dengan lembut mencengkeram tangannya yang seperti batu giok. Setelah itu, matanya yang cantik menoleh ke jalan, bahwa setiap praktisi harus menyeberang untuk mencapai Hundred Empire Mountain, sebelum dia dengan lembut berkata, "Jangan memandang rendah mereka, atau akan ada harga yang mahal untuk dibayar." Untuk sekelompok anggota kekaisaran peringkat rendah, untuk membuatnya di sini, itu membutuhkan ketekunan, bakat, dan kecerdasan. King Feng, jika kamu tidak memiliki dukungan dari kerajaan surgawi, apakah kamu berpikir bahwa kamu bisa nerada di sini dan memiliki reputasi yang bisa melampaui 10 kerajaan super besar? King Feng kaget. Akhirnya, dia dengan lembut mengurangi seringai mengejek di wajahnya. Setelah dia terdiam sesaat, dia perlahan berkata, "Itu tidak mungkin." Lanying tersenyum lembut. Dagunya yang tajam sangat memikat. Saat dia mengangkat kepalanya, dia dengan lembut tersenyum. "Jadi, mereka telah tiba," ucap King Feng. King Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk mendengar suara angin yang bertiup, dan tiba-tiba muncul dari hutan yang jauh itu. Setelah itu, beberapa tokoh yang dipenuhi dengan niat pertempuran yang kaya, berlari keluar seperti pisau tajam. "Apakah mereka benar-benar datang?" ucap seseorang. Dalam sekejap, di daerah yang dipenuhi dengan batu-batu aneh, 3 sosok berjubah hitam yang telah menutup mata mereka, tiba-tiba membuka mata mereka. Rich Yuan Power segera menyapu bui seperti badai. Lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.